Asal-usul mitologi Mesir. Seperti halnya dengan mitologi Yunani dan mitologi Nordik, pada awalnya tidak ada apa-apa, kosong. Seluruh alam semesta tertutup oleh lautan yang sangat kacau dan luas yang disebut Nun. Dari kekacauan air ini muncullah Ben-Ben. Ben-Ben adalah gundukan piramida besar. Ben-Ben tidak sendiri, di dekatnya ada bunga lotus. Ketika bunga lotus ini mekar, muncullah Dewa Ra ke dunia dan cahaya datang dengannya. Maka dari itu, Ra adalah God of the Sun atau Dewa Matahari. Ra sendiri menghasilkan keturunan generasi dewa yang pertama. Anak Ra adalah Shu, Dewa Udara, dan Tefnut, sang Dewi Hujan. Karena pada saat itu seluruh dunia masih diliputi oleh lautan purba yang besar, maka Shu dan Tefnut terjun ke dalam air untuk menjelajahi seberapa besar air itu. Mereka sangat penasaran dengan luasnya, tapi mereka pergi menjelajah terlalu lama. Hal ini membuat Ra menjadi khawatir. Dia sedih dan tertekan karena anak-anaknya membutuhkan waktu yang lama untuk kembali. Dia takut tidak akan pernah bisa melihat anaknya lagi, maka dari itu dia mengirimkan utusan terbaiknya untuk mencari anak-anaknya ini. Dan Shu dan Tefnut akhirnya kembali dengan selamat. Ra sangat bahagia, sangat bersuka cita, saking happy-nya dia tuh nangis netesin air mata dan air mata ini menjadi manusia. Setelah kembali, anak-anaknya ini melahirkan Geb, Dewa Bumi, dan Nut, Dewi Langit. Dengan demikian langit dan bumi diciptakan. Dewa besar Ra dengan kedaulatannya memerintah alam semesta. Dia dianugerahi gelar Firaun pertama. Ra memberikan Mesir beberapa hewan suci seperti lembu dan juga singa, dan pemberian terbesarnya adalah Sungai Nil. Di sekitar sungainya, manusia akan mendirikan sebuah peradaban sambil memuliakan para dewa. Suatu ketika, Ra memiliki firasat bahwa cucunya akan lahir dan akan menggantikan posisinya. Cucunya akan mengakhiri pemerintahannya. Jadi, dia melarang langit dan bumi untuk memiliki keturunan apapun. Tapi Nut dan Geb tidak taat kepada Ra dan mereka malah menghasilkan keturunan. Mereka adalah Isis, Nephthys, Set, dan Osiris. Mereka adalah keturunan yang kuat. Maka jadilah ke-9 dewa primal ini dan mereka dikenal sebagai Ennead. Osis, Set, Iris, dan Nephthys menggulingkan Ra, dan Osiris mulai memerintah dunia menggantikan Ra sebagai dewa yang paling berkuasa. Namun tahta barunya ini tidak aman, karena Set, saudara kandungnya, menginginkan tahta ini juga. Ia sangat ingin mengambil semua kekuasaan darinya. Dan kisah Dewa Mesir pun dimulai. Setelah menggulingkan Dewa Ra, dewa yang memberikan asal-usul ke dunia Mesir, Osiris menjadi dewa alam semesta yang baru. Dewa tertinggi alam semesta, Osiris, mengambil Isis sebagai istrinya dan memulai pemerintahan yang makmur. Osiris membawa peradaban kepada manusia yang sampai saat itu hidup dengan sangat primitif. Dia mengajari mereka pertanian, menenun, dan cara membuat roti. Selain itu, dia memperkenalkan hukum untuk menertibkan kekacauan. Peradaban Mesir mulai berkembang di bawah dewa yang baik hati, Osiris. Namun jangan lupa sama Set. Set ini adalah God of War, dewa perang. Di beberapa versi dia disebutkan sebagai personifikasi kejahatan. Namanya biasanya diterjemahkan sebagai perusak dan dia dikaitkan dengan kekacauan, tanah asing, dan warna merah. Kerajaannya berdiri di padang pasir yang gersang di sekitar Mesir, sehingga dia cemburu pada saudaranya yang memiliki kerajaan yang subur dan makmur. Sementara itu ada hal yang memperburuk keadaan, yaitu Osiris berselingkuh dengan Nephthys, istri dari Set. Anubis, dewa kematian, lahir dari persatuan ini. Marah dengan pengkhianatan saudaranya, Set mempersiapkan balas dendamnya. Suatu hari, Set mengundang Osiris untuk pesta besar di rumahnya. Alasannya untuk menghormati Osiris. Di puncak pestanya, Set tuh kayak bikin semacam door prize gitu. Dia akan menghadiahi para tamu dengan sebuah peti mati yang sangat cantik. Dia akan memberikannya secara gratis
dengan syarat bahwa ukuran orang itu harus persis sama plek dengan ukuran peti mati itu, harus cocok sempurna. Namun sebenarnya ini adalah jebakan untuk Osiris. Set sebelumnya sudah mempersiapkan peti mati itu dengan ukuran yang pas dengan tubuh Osiris. Nah, mendengar syarat dari itu, Osiris tuh tertarik untuk mencobanya. Ketika dia masuk ke peti mati itu, seketika peti mati itu langsung ditutup oleh Set. Kemudian Set melemparkan peti mati itu ke sungai Nil, menenggelamkan dewa teragung itu. Setelah membunuh Osiris dan menempatkan dirinya sendiri di atas tahta, Set memulai terornya. Dunia yang tadinya makmur menjadi penuh teror. Isis pun menangis terseduh-seduh karena ditinggalkan oleh suami tercintanya, dan air mata Isis ini membanjiri sungai Nil. Isis pun mencari tubuh Osiris bersama dengan saudari perempuannya yaitu Nephthys. Setelah akhirnya menemukannya, Isis berusaha untuk menyembunyikannya. Namun entah bagaimana, Set mengetahui hal ini dan dia menjadi lebih marah. Sehingga dia memotong tubuh Osiris menjadi 42 bagian, dimutilasi. Dan dia menyebarkan ke 42 potongan ini ke seluruh Mesir, supaya nggak gampang disatuin. Namun, Isis berhasil menemukan seluruh potongan itu dan dia memulihkannya. Dia dibantu oleh Anubis, sang dewa kematian, dan membuat Osiris menjadi mumi. Menggunakan kekuatan cintanya, sang dewi mampu membangkitkan kembali Osiris. Namun sekarang, Osiris akan memerintah dunia orang mati menggantikan Anubis. Dunia orang mati ini disebut Duat. Setelah hidup kembali, Osiris dan Isis memiliki seorang anak yang bernama Horus. Dia adalah dewa elang dan dia bersumpah akan mengalahkan Set, perampas tahta, dan mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Horus diramalkan akan memerintah atas langit dan akan membawa cahaya kembali ke Mesir dan mengakhiri kegelapan yang dibawa oleh Set. Ketika tiba saatnya Horus sudah dewasa, dia bersumpah akan mengalahkan Set dan mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Perselisihan tersebut dinilai oleh pengadilan para dewa dengan Geb sebagai hakimnya. Mereka memutuskan siapa yang layak duduk di atas tahta. Dan serangkaian bentrokan antara Set dan Horus pun dimulai. Set memiliki simpati Ra karena dia pernah menyelamatkan Ra dari Apopes, yaitu seekor ular makhluk jahat yang mencoba menghentikan perjalanan Dewa Matahari melalui langit malam menuju Fajar. Set mengusulkan tantangan kepada Horus, jadi mereka berdua harus berubah menjadi kuda Nil dan harus terendam selama 3 bulan. Horus memanfaatkan ibunya, Isis, untuk memanfaatkan kelemahan Set dan membunuhnya. Tetapi sang dewi malah bersimpati, kasihan dia sama Set. Dia nggak mampu membunuh Set. Hal ini membuat Horus marah dan dia menebas kepala ibunya sendiri. Gila ya, kepala ibunya sendiri dipenggal. Dewa Thoth, dewa pengetahuan, menyelamatkan Dewi Isis dengan mengganti kepala yang terpenggal dengan kepala sapi. Perselisihan antara Set dan Horus pun berlanjut sampai bertahun-tahun. Suatu ketika, saat mereka sedang berada di gurun, Set berhasil mencabut mata Horus. Namun, berkat bantuan Hathor, Dewi Cinta, penglihatan Horus bisa dipulihkan kembali. Sebenarnya banyak dewa yang memihak dan bersimpati kepada Horus. Tapi ketika mengingat bagaimana perlakuan dia kepada ibunya sendiri, dia udah memenggal ibunya sendiri karena emosi dan amarahnya, ya mereka jadi mikir-mikir gitu, gak jadi memihak Horus. Pengadilan para dewa pun menuntut rekonsiliasi antara Set dan juga Horus karena mereka sudah bertikai sangat-sangat lama. Setelah mendengar hal ini, Set menyusun rencana baru. Dia berpura-pura baik dan mengundang Horus ke pestanya. Lagi, Horus pun menyetujuinya dan datang. Pada malam hari, ternyata Set mencoba mencelakai keponakannya dengan cara melecehkan Horus. Dia melakukan hal ini supaya Horus tidak pantas, tidak layak untuk naik tahta. Namun, Horus berhasil mempertahankan diri dan menangkis benih Set.
Horus yang merasa dilecehkan memutuskan untuk membalas dendam atas kejadian ini. Dan sekali lagi dengan bantuan Dewi Isis, dia menyelipkan benihnya di selada, makanan kesukaan Set. Kemudian selada ini dipersembahkan oleh Isis. Dewa gurun itu pun makan selada yang telah terkontaminasi itu. Keracunan, Set mulai bertingkah aneh di depan semua orang. Dan Golden Disc atau cakram emas keluar dari dahinya. Thoth meraih cakram terang itu dan menanamkannya di kepalanya sendiri. Hal ini mempermalukan Set dan saat itulah akhirnya setelah pertikaian sengit selama 80 tahun, pengadilan dengan Geb sebagai hakim memberikan Horus tahta yang menjadi haknya. Isis sangat bangga melihat putranya dengan Osiris naik tahta. Nasib Set sekarang adalah bepergian di langit dengan Ra, dan jeritan amarahnya didengar sebagai guntur atau petir. Maka dengan ini dimulailah pemerintahan Horus atas Mesir. Firaun-firaun berikutnya dipercaya sebagai keturunan dari Horus. Oleh karena garis darah keturunan dari dewa inilah mereka berhak menjadi raja atau Firaun. Sekian dulu asal-usul dari mitologi Mesir. Untuk video berikutnya aku akan bikin tentang dewa dan dewi yang ada di mitologi Mesir. Thank you so much for watching. As always, see you guys on my next video.